Tiga. Shalom teman-teman dan ibu dosen, kami dari kelompok 4 dengan judul melaksanakan latihan akan memaparkan materi kami. Sebelum memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Pertama, nama saya Leonardo Desisko Komando. Nama saya Kamila Sendiri. Saya Ika Revaina Berlian. Saya Anissa Kristiani Ginting. Saya Ridwan Berbatu. Baiklah, kami akan memperkenalkan materi kami. Baiklah, kita akan masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang melaksanakan latihan. Di dalam kehidupan paduan suara itu tersendiri tidak lepas dari yang namanya latihan. Latihan yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar latihan vokal ataupun latihan musik. Latihan di sini bertujuan untuk sebagai pengalaman di dalam menghasilkan persatuan dan kesatuan di dalam sebuah paduan suara itu tersendiri. Di dalam latihan paduan suara ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menikmati musik tersebut. Dan perlu kita ketahui, menikmati musik juga termasuk dalam latihan paduan suara. Untuk itu diperlukannya latihan agar kita dapat menghasilkan penampilan yang maksimal saat kita penampilan di sebuah acara ataupun pentas tertentu. Di dalam melaksanakan latihan kita perlu yang pertama itu adalah ruang latihan. Di dalam memilih ruang latihan, kita harus bijak dalam memilih tempat tersebut. Kita harus menjauhi tempat seperti contohnya adalah ruangan yang bergema, ruangan yang dekat dengan suara keramaian. Kita harus menjauhi ruangan yang tersebut. Kita harus bijak di dalam memilih ruangan tersebut. Apalagi kita memiliki sebuah organisasi paduan suara. Tentunya kita harus memiliki yang namanya ruang khusus di dalam latihan paduan suara tersebut. Bertujuan untuk pertama kita perlu menyimpan ruangan, atau di dalam ruangan itu kita perlu menyimpan kostum-kostum kita. Yang kedua, di ruangan sebagai tempat diskusi ataupun sarana bersantai bagi anggota organisasi paduan suara tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada bagian yang kedua, itu adalah susunan duduk. Susunan duduk ini tersendiri terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah untuk paduan suara yang sejenis. Di dalam bentuk susunan paduan suara sejenis itu ada 5 bagian. Yang pertama melingkar, kedua lengkung, yang ketiga terpisah, keempat susun, dan yang kelima itu adalah deret. Untuk paduan suara jenis campuran ada 5 juga jenis susunan duduknya. Yang pertama melingkar, yang kedua segitiga, yang ketiga berhadapan-hadapan, yang keempat susun, yang kelima deret. Mungkin sekian pemaparan dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Yang ketiga itu adalah mulainya latihan. Di sini setiap paduan suara akan memulai latihan itu. Diusahakan setiap pengurus itu datang lebih awal, seperti contohnya sekretaris menyiapkan kertas lagu, dan pengurus yang lain itu menyiapkan alat musik, dan juga anggota-anggota yang lain itu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam memulai latihan itu. Yang keempat itu lamanya latihan. Di sini maksimum latihan dalam paduan suara itu ada 60 menit sampai dengan 90 menit. Di sini sudah termasuk 15 menit istirahat. Nah, tujuan istirahat ini selama 15 menit ini untuk membuat konsentrasi para anggota paduan suara itu lebih baik lagi, dan di dalam istirahat ini juga dibuat rekreasi. Yang kelima itu tata tertib latihan dalam paduan suara. Nah, di sini yang paling penting itu adalah semangat hidup berkelompok. Jikalau anggota paduan suara sudah memiliki semangat hidup berkelompok, di sini ada juga aturan yang dibuat di dalam anggota paduan suara. Yang pertama itu wajib mengikuti latihan. Di sini yang nomor 2 itu sesama anggota itu saling bekerja sama atau saling mengetahui. Nah, selama latihan itu anggota itu tidak bisa ataupun tidak diperbolehkan untuk mengobrol satu dengan yang lain. Lalu paduan suara ataupun anggota diwajibkan untuk menghafal lagu. Lalu keempat itu mengadakan iuran ataupun arisan di dalam kelompok paduan suara tersebut. Nah, yang paling penting di sini adalah saling menjaga. Saling menjaga dalam arti satu dengan yang lain itu saling menjaga kekompakan sehingga paduan suara itu dapat berjalan dengan baik. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, di bagian 6 itu ada pemanasan suara. Pemanasan suara ini dilakukan agar pada saat kita melakukan paduan suara, kita itu tidak lagi mencari-cari not atau mencari-cari nada. Yaitu dengan pemanasan suara ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah pemanasan suara itu dilakukan dengan tenang. Pemanasan suara ini harus dilakukan dengan tenang supaya kita dapat melihat sampai di mana sebenarnya keperluan tangga nada kita. Dan yang kedua itu kita melakukannya tidak perlu lama-lama, yaitu hanya sekitar 5 menit saja. Dan yang terakhir itu tahapannya itu adalah ini dilakukan itu hanya untuk mempelajari sebuah lagu gitu. Jadi di dalam pemanasan suara ini kita hanya perlu melatih bagaimana notasi, bagaimana suara kita, dan kita harus melakukannya dengan tenang. Baiklah, selanjutnya itu yang ketujuh ada keterangan untuk lagu baru. Dalam keterangan untuk lagu baru ini bukan berarti kita mempelajari lagu yang baru, namun kita mempelajari lagu yang lama, tetapi kita melihat hal-hal baru di dalam lagu tersebut. Selanjutnya ada tahapan pelajaran teknis. Tahapan pelajaran teknis ini yang pertama itu kita belajar not. Baru yang kedua kita itu mempelajari teksnya, dan yang ketiga kita itu mempelajari kesukaran khusus untuk pengedapannya. Terima kasih. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Anissa Kristiani Ginting. Di sini saya akan menjelaskan bagian tahap belajar penjiwaan. Nah, di dalam latihan ini ternyata tekanannya berpindah-pindah, mulai dari segi teknik ke teknik penjiwaan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang paling penting dalam paduan suara yaitu mengalami suatu perkembangan di dalam mempelajari dan mengolah sebuah nyanyian. Nah, di sini ada bagian dinamika atau crescendo dan decrescendo. Alangkah baiknya kalau paduan suara dididik untuk menyadari sendiri descrescendo dan crescendo tanpa diberikan aba-aba. Kemudian tempo. Memilih tempo yang tepat sudah termasuk penjiwaan, apalagi perubahan tempo seperti mempercepat, accelerando, dan memperlambat atau retardando. Kemudian catatan-catatan penting dalam tempo yaitu menyanyi lebih lembut tidak berarti tempo diperlambat. Menyanyi lebih keras tidak berarti tempo dipercepat. Menyanyi nada-nada yang pendek tidak berarti tempo diperlambat. Dan yang terakhir itu menyanyi nada-nada yang panjang tidak berarti tempo dipercepat. Kemudian ada prasring. Nah, kita tahu bahwa prasring ini adalah termasuk kemungkinan yang sangat penting di dalam mengungkapkan pesan, sebuah nyanyian atau dengan kata lain dalam penjiwaan. Nah, betapa pentingnya persiapan dirijen di dalam prasring ini. Kemudian, dalam penjiwaan, teknik dan ekspresi saling melengkapi. Kemudian bagian latihan dalam kelompok suara atau perorangan. Nah, dalam hal ini tidak menandakan bahwa apa yang dikatakan tadi, yaitu kelompok suara atau dilatih sendiri-sendiri. Ini dapat terjadi macam-macam, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, kelompok suara dilatih dengan dirijen, bahkan dapat membimbing masing-masing suara secara perorangan dan menunjuk kesalahan-kesalahannya. Nah, cara yang kedua yaitu selama latihan itu dilakukan latihan bersama, dilaksanakan kelompok kurang lebih selama 15 menit, dan memberikan briefing kelompok suara diadakan di ruang yang sama pada sudut yang berlainan. Dan cara yang ketiga yaitu selama latihan bersama suatu kelompok suara dilatih, yang lainnya disuruh mendengar. Kemudian di dalam latihan kelompok suara itu adalah yang paling penting, biasa disebut trapnya. Dan jangan lupa di dalam latihan kelompok suara itu ada hal-hal kecil yang menentukan.